Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rizky Damayanti dengan nomor induk mahasiswa A24121049. Saya dari kelompok 1. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas awal percobaan 2 tentang kalor lebur es dengan asisten laboratorium Kak Alan Rainoldi Ture. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 poin pembahasan tentang kalor lebur es. Pembahasan yang pertama yaitu kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran konduksi, penyinaran radiasi, atau aliran konveksi. Pembahasan yang kedua yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Satuan kalor jenis ialah Joule per kilogram derajat Celcius. Pembahasan yang ketiga yaitu perubahan fase suatu benda. Perubahan fase adalah proses perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fase tersebut adalah kalor. Berikut adalah 6 macam perubahan fase wujud suatu benda. Yang pertama, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yakni memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Yang kedua, mencair. Mencair merupakan perubahan zat padat menjadi zat cair. Suatu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu menjadi lebih panas. Yang ketiga, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Yang keempat, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Yang kelima, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya paparan energi panas pada suatu benda. Yang keenam, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Pembahasan yang keempat yaitu asas Black. Asas Black dikemukakan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi, pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi alat dan bahan. Yang pertama, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang terlibat dalam suatu perubahan. Yang kedua, becana didih berfungsi sebagai tempat untuk memanaskan suatu fluida. Yang ketiga, termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Yang keempat, busen berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan api gas terbuka yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Yang kelima, neraca berfungsi sebagai alat untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Yang keenam, kertas penghisap berfungsi untuk mengeringkan kepingan-kepingan es. Yang ketujuh, es secukupnya sebagai bahan yang digunakan dalam percobaan. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu fenomena kalor lebur es dalam kehidupan setiap hari, penerapan prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sifat kalor dalam kehidupan sehari-hari.